Seperti biasa di Indonesia, kejahatan besar yang melibatkan pejabat dan konglomerat nggak bisa selesai. Bisa-bisanya pagar laut sebesar itu nggak ketahuan siapa yang bikin. Men, panjangnya 30 kilometer. Masa polisi nggak tahu siapa yang bertanggung jawab? Aduh. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Kritik politik. Wow. Penemuan pagar laut sepanjang lebih dari 3 km ini pertama kali dilaporkan oleh warga yang diwakili oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI pada 14 Agustus 2024. Laporan disampaikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten. Nah, dari laporan tersebutlah tim dari DKP Banten melakukan pengecekan di lokasi pada 19 Agustus 2024. Saat itu panjang pagarnya baru 7 km. Nah, kemudian kunjungan kedua dilakukan pada 4-5 September 2024 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP KKP, dan Polisi Khusus Polsus. Hasil kunjungannya ternyata pagar itu tidak memiliki rekomendasi atau izin dari pemerintah setempat, baik itu pihak kecamatan maupun desa. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan saat itu informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa dan kemudian belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut. Tapi gokilnya, walaupun tidak punya izin, pagarnya malah nambah panjang. Panjangnya nambah jadi 13,12 km dan terus bertambah hingga 30 km lebih. Kocak. Padahal sudah jelas bahwa kawasan yang dipagari itu harusnya milik publik, terbuka untuk umum, nggak boleh dipagarin. Emang punya nenek moyang lu. Kocaknya nih, jelas-jelas pagar laut itu sangat berdampak untuk nelayan, tapi ada loh yang bela. Ini orangnya, Sandi Marta Praja, yang katanya koordinator jaringan rakyat Pantura. Katanya pagar laut ini dibuat oleh masyarakat biar menahan abrasi, ombak, dan sebagainya. Saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu, swadaya, masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya, saya pikir lagi. Lalu, bisa jadi juga swadaya, kan seperti itu. Karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya, setahu saya di Aceh. Begitu. Berarti kira-kira. yang clear itu dijelaskan oleh para nelayan yang Anda tanyai bahwa ini adalah swadaya. Pakai uang kami sendiri. Masyarakat. Okay. Masyarakat. Okay. Ada juga dari sebagian mereka yang nelayan kan? Ya ada. Saya sih sebagai masyarakat awam nggak percaya. Secara logika, pagar sepanjang itu merupakan hasil swadaya masyarakat. Men, sejak kapan masyarakat peduli lingkungan? Sampah aja masih dibuang ke pantai. Terus argumen ini langsung dipatahkan oleh seorang nelayan, the one and only Pak Khalid. Pak Khalid bilang nggak mungkin pemagaran dibiayai oleh nelayan karena secara pendapatan nggak mungkin. Bambu itu harganya mulai dari 20.000 hingga 15.000. Kalau dikalikan jutaan bambu yang digunakan, udah nggak masuk akal jika dibiayai oleh nelayan. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Keronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Men, ini udah jelas di depan mata loh. Nelayan jadi muter kalau mau melaut karena terhalang pagar, boros di solar. Artinya pemasukannya bisa berkurang, iya kan? Tahu nggak kenapa pagarnya bisa panjang sampai 30 km padahal awalnya ditemukan itu masih 7 kilo? Nah, karena pemerintah kita lambat dalam merespon kejadian ini. Andai pemerintah kita cepat dalam melakukan investigasi, yakin saya nih pagar pasti disegel waktu panjangnya masih 7 kilo. Tapi apa? Nunggu instruksi dulu, harus presiden yang ngasih instruksi baru jalan. Belum lagi drama antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan TNI. Awalnya Menteri KP kita nggak setuju pagarnya ini dibongkar karena merupakan bukti. Jadi Menteri KP Pak Sakti maunya ngasih waktu 20 hari untuk pihak-pihak yang melakukannya mengaku. Men, pencuri lo suruh ngaku, mustahil. Tapi ya ujung-ujungnya menteri kita setuju juga untuk melakukan pembongkaran. Masukku saya, kalau memang dari awal salah ya udah bongkar aja. Masalah barang bukti itu kan sudah jelas bisa difoto atau disisakan beberapa meter sebagai bukti. Iya kan? Bayangin, ada 263 bidang yang bersertifikat HGB dan 17 bidang SHM, sertifikat hak milik. Dan ini sudah diterbitkan dari 1996. Wow, gokil. Udah lama ternyata. Dan tahu nggak siapa pemilik sertifikat HGB itu?
Jadi menurut Nusron selaku Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, ada 263 bidang tanah dalam bentuk sertifikat HGB dan 17 bidang SHB. Nah, rinciannya 234 bidang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, 20 bidang dimiliki PT Cahaya Intan Sentosa, dan 9 bidang dimiliki oleh perseorangan. Nah, berdasarkan penelusuran Kompas, PT Intan Agung Makmur berkantor di Jalan Inspeksi PIK. Sementara itu, PT Cahaya Inti Sentosa punya kaitan dengan PT Indah Kapuk. Sekretaris PT Pantai Indah Kapuk udah membenarkan bahwa PT Cahaya Inti Sentosa merupakan anak perusahaan PANI yang diakuisisi pada akhir 2023. Jelas dong motif dari pagar laut ini apa? Masa nggak ngerti? Kalau dilihat dari lokasi pagar laut yang bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk, sulit rasanya jika PIK nggak ada kaitannya dengan pagar laut ini. Ini udah jelas siapa yang punya kepentingan. Kalau memang kasus ini ternyata hasilnya hanya sampai pada pembongkaran dan nggak sampai pada pengungkapan pelakunya siapa, ini sudah fix kalau pihak yang di belakang pagar laut ini punya kuasa besar, men. Ini ibarat pencuri udah ketangkep CCTV tapi masih nggak ketemu. Udah jelas loh, daerah pagar laut itu ada HGB dan SHM-nya. Kalau nggak ketahuan siapa dalam pembuat pagar lautnya, keterlaluan sih. Saya bisa salah, tapi biarkan waktu yang menunjukkan kebenaran. Semua aja sih. Gimana menurut kalian? Apakah ada kaitannya antara PIK, HGB, dan pagar laut serta rencana reklamasi program strategis nasional? Tulis di kolom komentar. Semuanya terhubung guys, mulai dari banyaknya pihak yang melindungi penerbitan HGB dan SHM hingga kaitannya dengan program strategis nasional. Jika aparat penegak hukum serius mendalami kasus pagar laut ini, yakin saya pasti ketemu siapa pelakunya. Tapi ya, banyak pihak yang terkait dengan pagar laut ini. Kita lihat aja hukum di Indonesia berpihak pada siapa. Oke deh, sekian video kritik politik kita kali ini. Mari kita terus memberi kritik untuk negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.